Bidadari kali abang. Bener nggak pegadaian ini? Soal Pegadaian kan banyak di sini, ada Pusat, Bijak, KSP, sebelah sana ada. Di sini nggak ada loh Pak. Kalau tahu digadein di sini gimana kan abang nggak ikut? Iya. Bilang di Pegadaian Merah, kita mendatangi Pegadaian Merah udah lebih dari 5. Dan tahu-tahu terakhir di cabang Pegadaian Biru lah kita nemuin di sini lagi. Nah, kata mereka ada di sini, makanya kita ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku di rumah bersama Bu Suhana dan juga Mbak Rofiko. Kemarin tim aku berupaya dan bekerja keras untuk mencari bukti yang ada. Qadarullah, emang dasarnya kita mau cari kebenaran, Allah memberikan kemudahan. Jadi, guys, Vika kemarin kan sempat aku kasih handphone di sini, guys. Posisi di sini, kita duduk di bawah. Aku kasih handphone, ini handphone baru, new ya, guys. Ini baru, belum pernah dipakai sama sekali. Bahkan waktu aku penyerahan itu masih ada apa namanya, Mbak? Segel plastiknya. Aku kasih, terus aku bilang, Mbak, dia kan nggak punya handphone selama ini, susah komunikasi katanya. Ya udah Mbak, nih aku kasih handphone, tolong dipakai baik-baik, jangan dijual, jangan dikemana-manain. Aku bilang gitu kan ya. Iya, benar. Sampai urusannya selesai. Kalau udah selesai mau bodo amat ya nggak Mbak? Iya, Toh selama ini aku sama si Pika itu setiap dia datang, setiap aku ketemu sama dia, pasti kita kasih uang kok. Nggak mungkin enggak. Untuk transport, untuk makan dan lain-lain lah. Aku juga pasti tahu dan mengerti lah dia nggak kerja gitu. Nah, ternyata handphonenya dia itu digade ya Mbak? Digade ini ya teh, betul. Digade Di Pusat Gadai Indonesia sebesar 700.000. sebesar 700.000. Pas aku tanya kenapa alasannya buat makan, nggak ada urusannya buat makan ya, nggak ada urusannya. Itu adalah tanggung jawab dia sebagai orang tua memberikan tanggung jawab terhadap anaknya, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya untuk urusan Bu Suherna, masalah handphone ini untuk komunikasi, bukan untuk digade atau beli makanan ya. Sekali lagi, jadi kalaupun emang alasannya untuk makan, itu bukan suatu alasan ya, saya tegaskan, itu bukan suatu alasan. Itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang ibu dan orang tua. Gimana Mbak caranya kemarin? Jadi pas datang, Kalau untuk handphone yang milik teteh pribadi ya teh, yang teteh kasih untuk untuk Vika komunikasi ke kita udah awalnya udah tahu di mana posisinya. bilangnya kan dia bilang awalnya di servis. Awal di servis, Terus? atau di counter karena sinyalnya selalu hilang-hilangan. Oke, terus dia Ternyata- bilang nunjukin lah counter ini katanya. Iya, sempat dia nunjukin salah satu counter yang tutup posisinya guys. Terus habis itu, Nah setelah itu justru akhirnya mereka jujur bahwa katanya handphone ini digadaikan di salah satu pegadaian, dan akhirnya kita minta kan bukti-buktinya. Ternyata iya masih ada teh semua bukti-buktinya, dari mulai stroke dan sebagainya lah. Nah makanya pas di saat kita kemarin komunikasi ke salah satu pegadaiannya, benar ada di situ dan masih ada, belum sempat dilelang. Akhirnya kita ambil kan, kita tebus sesuai dengan permintaan teteh. Nah akhirnya kita dapatkan. oke, nah terus handphone Bu Suherna bisa diambil, gimana ceritanya? Nah kalau untuk info Bu Suherna sendiri nih pribadi, bilangnya kan Vika yang pakai. Setelah aku tanya Vika, katanya digadai teh. Di mana? Di Pegadaian Merah. Kalau yang ini kan di Pegadaian Biru ya teh. Pegadaian Merah katanya. Oke, akhirnya kita sempat cari kan di Pegadaian Merah sekitar 5-6 pegadaian yang merah, dan setiap pegadaian tidak ada yang mengatasnamakan anak Bu Suherna, si Erlina itu ya, si Pika sebagai ini penjamin ataupun suaminya, tidak ada teh. Jadi Jadi akhirnya kita tetap
masih penasaran nih ya. Kita datengin lagi ke toko biru yang samping percis di deket toko merah, di Pegadaian Merah yang dia bilang ini di tempat ini. Akhirnya kita ke situ. Pas saat kita cek ke situ ternyata ada kok di Pegadaian kita, tapi bukan yang di sini, di cabangnya. Cabangnya yang mana? Yang ini, Bu. Aku kaget dong, Kagetnya kenapa? Si Pegadaian itu masih sama dengan handphone yang awal kita ambil. Handphone yang punya teteh. Oh, yang ini? Iya. Kok bisa? Nah itu. Sedangkan Pika bilangnya di toko merah. Di Pegadaian Merah. Dua handphone ya guys. Ini dua handphone. Yang ini satu adalah alat untuk menipu ya. Iya, itu handphonenya Bu Suherna yang Bu bilang Suherna. katanya nggak punya handphone. Tapi ini ya buktinya ada di sini. Aku belum cek semuanya sih Teh, tapi aku baru cek WhatsApp-nya, ternyata kontak WhatsApp-nya Pika yang ada di kita itu ada di handphone yang Bu Suherna justru. Kok bisa sih? Bukan di handphone yang dapet Teteh kasih. Kok bisa? Tadi aku nggak sengaja ngidupin data. Pas begitu aku hidupin data, semua chat masuk dari Arini, dari aku, dari Teteh. Ini aku sampai kemarin saking marahnya ya guys, aku sampai bilang, lu tuh sama aja, tau nggak, kayak emak lu 11-12. Karena gimana pun tetap didikan ibunya itu kedoktrin banget sama si anak-anaknya, nggak mungkin nggak. Ya guys, nah, oh ini banyak chat ya? Iya banyak chat, tadi aku sempat hidupin data. Ya, itu kan dari Teteh masuk panggilan, telepon juga dari aku, dari yang lainnya. Nah, tadinya nggak begitu Kak, nggak pecah. Kena minyak katanya Bu ya? Ya tadi kena minyak doang, nggak kayak gini, nggak. Oh banyak kok nih bukti-buktinya. Nanti kita coba cek sedikit-sedikit ya. Iya pelan-pelan ya. Oke. Nah terus gimana nih Bu? Kemarin Ibu bilang yang pertama nggak punya ATM. Iya, yang HP yang satu lagi yang dijual sama Pika. Bukan Terus? ini bukan. Bukan. Pertanyaan saya kemarin Ibu bilang nggak punya ATM. Iya, baru bikin doang itu mah. Baru bikin apa ATM? Iya, baru bikin. Maksudnya yang sebelumnya belum bikin belum ada dibilang sama teman kalau ada yang masker lebih bikin ATM sendiri gitu. Enggak, pertanyaan saya kan kemarin Ibu bilang Ibu nggak punya ATM, ternyata ini ada ATM. Iya, ada. Hah? Kenapa bohong? Katanya cuma satu orang doang yang transfer. Bunda aja ya. Katanya Bunda aja, Bunda Tiara. Tahu saya emang kalau ngirim memang seingat saya cuma Bunda doang. Ah Bu, ini kalau misalnya ini saldonya 0, ini udah ditarik nih. Ya, tahu saya waktu itu Bunda doang, seingat saya mah gitu. Cuman udah nggak dipakai lagi, kan HP-nya dijual. Ini kan bukan handphone, ini kan gak ada urusannya sama handphone, kan ATM. Gak usah belaga bodoh deh kamu. Nah jadi ya, ini alhamdulillah ini kita tambah bukti. Ini ada transferan dari orang-orang yang dia tipu. Ini sangat jelas memperkuat. Ini poin pertama. Poin kedua, qadarullah. Kemarin ada Bunda. Maaf. Jadi ada Bunda ini membeli kursi roda ya guys. Ini buktinya, ada tulisannya kursi roda. Nah, ini foto-foto Ijal waktu mau terima kursi rodanya guys. Alhamdulillah ada jalannya. Ini ada chatnya juga. Ada chatnya juga. Nih dia minta ya transfer ke atas nama Suherna. Ya. Jadi dua bukti ini udah kuat, ditambah
handphone, handphone, ATM. Ini untuk jadi barang bukti semuanya, handphone, KTP, Dan ini ATM, KTP, handphone. Yang mana tuh tadi yang biru? Sorry, yang biru ini nanti akan kita serahkan ke pihak yang berwajib ya guys. Tetap proses jalan, jangan dibilang ini prosesnya gimana nih, ini pasti akan dimaafkan. Gak ada dimaafin guys, tidak ada dimaafkan ya. Proses tetap berjalan dan Bu Suherna harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan yang sudah dilakukan ya. Bertele-tele percuma ngomong sama dia, kagak ngerti-ngerti bahasa manusia dia mah ya. Mau kita gertak agak keras pun dia nggak akan paham, dan saya nggak mau ya kayak ngotor-ngotorin tangan saya. bukan wewenang saya, bukan hak saya, tapi yang jelas kita langsung serahkan sama pihak yang berwajib sama CCTV terkait pencurian di yayasan kami. Barangnya nggak tahu kemana, tapi yang jelas pada saat kita temukan sama dia, barang udah nggak ada. Jelas dia mencuri ya guys, jelas dia mencuri. Jadi buktinya udah ini banget nih, udah banyak ya Mbak. Jadi kita siap untuk maju. Jadi kalian kan kalau nonton TV kan seolah-olah kan durasinya setengah jam guys. Kita tuh pontang-panting mati-matian ngurusin ini. Kemarin kita sampai ke Dukcapil, ternyata harus ke Dukcapil sesuai dengan daerahnya ya Mbak. Nggak bisa ke daerah kita. Akhirnya kita ke rumah sakit yang dia bilang tuh KTP di situ. Sempet tutup guys. Akhirnya kita datang lagi hari Senin ya Mbak. Senin, betul. Hari Senin kita datang ke sana, dapatlah di sana. Kalian tahu kita mau ke bank, salah satu bank yang ada di Indonesia untuk ngecek rekening koran. Tapi dia nyalahin pinnya 3 kali guys, ya. Hampir keblokir. Kenapa tuh? Kan hampir tuh emang udah keblokir. Udah keblokir ya. Kenapa? Pertanyaan saya. Saya salah mencet nomor 6. Alah, alasan. Iya. Terus digini sama Pak Yus, kamu kalau masih kayak gini disalah-salahin, hukuman kamu tambah berat. Baru deh tuh bener pinnya. Akal bulus lu, Suherna. Gimana bisa salah, kan aku tulis sengaja, setelah ditulis ditaruh di depan dia teh. Orang dianya aja tuh yang ngasal-ngasal. Kenapa disalah-salahin? Enggak sih. Kenapa disalah-salahin? Enggak. Orang kita ngikutin ini pas tapi ngurus. Kenapa disalah-salahin? Enggak, kenapa? Sengaja ya? Enggak. Sengaja ya? Ngaku lah. Enak ya Bu, hidup ya Bu, tapi sebentar lagi Bu udah say goodbye sama saya ya. Sudah di end episode Bu Suherna sebentar lagi ya guys, karena kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Jadi kita pada saat penyerahan nggak tahu ya bisa dokumentasi atau enggak, tapi yang jelas kalian nanti pada saat sidang insya Allah nanti sidang kita bisa hadir, kita bisa lihat Bu Suherna seperti apa, hukumannya berapa lama. Tapi ya by proses, sekali lagi kita tetap berjuang, kita tetap berusaha atas apa yang sudah kita komitmen ya Mbak. Jadi kita komitmen akan segera menindaklanjuti Bu Suherna. Nggak mungkin lah kita minta adanya damai dari mana guys, nggak ada damai ya. Pada saat kita rapat di Dinas DKI, kita pun sudah setuju ya, dari Dinas Sosial, terus Dinas DKI, ada Pak Lurah, terus ada PPA, ada advokat dari pemerintah, dan lain-lain lah, instansinya banyak lah ya gitu. Yang jelas kita sepakat untuk Bu Suherna dilaporkan gitu. Tapi tetap sekali lagi kita menginformasikan waktunya itu menyesuaikan dengan ketentuan asesmen ya Mbak, gitu. Ya. Karena aku nggak tahu tanggalnya kapan. Kalau kita udah siap nih bukti-buktinya guys ya, buktinya udah siap, jadi tinggal kita ini aja, tinggal kita maju untuk penyerahan Bu Suherna.
gitu. Tinggal nanti pemanggilan saksi, udah deh Bu Suwana diserahkan. Alhamdulillah kita udah selesai guys. Ya, dan untuk anaknya nih yang nonton tayangan ini, silakan. Tapi aku yakin anaknya udah nggak peduli juga sih ya Mbak. Kemarin Vika ngomong apa? Nggak bicara apa-apa. Sama ibunya ngomong apa-apa? Banyak diem di saat ibunya panggil juga, manggil cucunya aja, malah justru lebih cenderung ditarik sama si Vika. Dalam satu mobil juga kemarin kan sempat satu mobil. Enggak. Anaknya sih yang nomor 1 harus kooperatif Mbak, karena kan dia yang sebagai pelapor. Nah itu Ya. udah sempet kita bilangin ya, mau selesai dengan baik dan nggak kebawa-bawa, kalian harus kooperatif. Kalau enggak kita cantumin namanya, gitu Kalau aja. kalian tidak kooperatif dan selalu kayak gini terus, mau nggak mau, mohon maaf kalian bakalan keseret. Terus kata mereka, Iya teh. Tapi setelah kita omong kayak gitu, tetap aja teh masih ada banyak bohong. Jadi suami sama istri aja udah berbeda ucapan. oh jadi mereka nggak sinkron ya? Sampainya mulai dari handphone aja sih teh. Pertama handphone bilang suaminya nggak tahu apa-apa, segala apa. Ujung-ujungnya setelah tahu kan ternyata suaminya membergadaikan semuanya atas nama dia. Dua dua-duanya. handphone itu? Iya. Terus Akhirnya dia sempat ada rasa takut kan, sempat diomongin sama kita semua, mau kayak gini aja sampai kapan? Semuanya balik lagi ke diri kalian. kalau mereka nganggapnya kita cuma omong kosong ya silakan aja, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi yang jelas kita nggak ada, cuma gertak-gertak itu buat apa? Nggak ada gunanya. Beneran ya nggak Mbak? Orang proses tetap jalan, kita udah ngapain guys? Oke, makan. Kalau misalnya kita cuma ngomong doang, ngapain capek-capek kita nih cari KTP guys, terus kita ke bank ngantri-ngantri ngurusin ini, terus dikadalin sama dia 3 kali ganti PIN, ngapain? Dari pagi sampai malam loh tim saya, dari pagi sampai malam terus ngurusin ini untuk cari bukti apa segala macam ya. Ini sih udah jelas banget guys, jadi ya segera ya, segera. Membuat efek jerah Bu Suherna ya, biar nanti pada saat dia masuk lapas dia bisa introspeksi diri ya, biar dia bisa tahu, oh ternyata ini kesalahan yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun untuk eksploitasi anak. Oh ini yang udah saya lakukan, udah menipu banyak orang. Oh ini yang saya lakukan nih efek dari saya mencuri nih gitu, suka mencuri, suka nipu gitu-gitu. Nah, jadi biar jadi efek jerah untuk yang nonton ini juga nih ya, ibu-ibu yang suka eksploitasi anaknya, jangan dikira nggak ada pidana, ada Bu ya. Makanya kita akan memberantas orang-orang yang mengeksploitasi terhadap anaknya, entah yang di jalan terus dengan memakai kekerasan dan lain-lain, itu akan kita tindak semua. Ya nggak semua, tapi setidaknya mungkin beberapa yang kita dapat info kita bisa lakukan itu ya Mbak. Iya. Gitu, ini salah satunya seperti ini, emang nggak bisa didiemin, jadi harus ditindaklanjuti.